Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Yeti Puspita Ningrum selaku moderator dalam materi ini akan menyampaikan runtutan materi yang telah disusun oleh kelompok kami. Yang pertama, pada menit awal hingga 5 adalah bagian perkenalan yang akan disampaikan oleh masing-masing anggota kelompok. Yang kedua, pada pada menit ke-5 hingga 15 adalah menit 1 oleh Yujin Fatika. Yang ketiga, pada menit ke-15 hingga 25, materi 2 oleh Risya Aninditya. Yang keempat, pada menit ke-25 hingga 35, materi 3 oleh Alfia Fitri. Yang kelima, pada menit ke-35 sampai 45, materi 4 oleh Yeti Puspita Ningrum. Yang keenam, pada materi ke-5, Kenalkan, nama saya Yeti Puspita Ningrum selaku moderator dan pembawa materi 4. Saya Yujin Fatika selaku pembawa materi 1. Saya Risya Anditya selaku pembawa materi kedua. Saya Alfia Fitri, pembawa materi ketiga. Saya Nining Dia Pratiwi selaku pembawa materi ke-5. Selanjutnya, materi ke-1 akan disampaikan oleh Yujin Fatika. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan materi ke-1. Analisis implementasi kurikulum 2013. Pada perubahan zaman yang semakin berkembang, tentunya sumber daya manusia juga dituntut untuk memiliki sumber daya yang berkualitas tinggi dan dapat bersaing mengikuti perkembangan zaman. Dengan adanya penerapan kurikulum 2013 ini, diharapkan bisa menjadi batu loncatan bagi generasi muda di Indonesia. Dan kurikulum 2013 ini kognitif, psikomotorik, dan berorientasi pada tercapainya kompetensi yang berkembang yang seimbang antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian landasan dari kurikulum 2013 ini dikembangkan berdasarkan landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan empirik. Nah, secara yuridis ini, kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara filosofis, kurikulum ini adalah sebagai pembangun kehidupan bangsa di masa kini dan di masa yang akan datang. Kemudian pengembangan dari kurikulum 2013 ini bertujuan agar peserta didik menjadi manusia yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian kurikulum sendiri diselenggarakan sebagai upaya untuk menentukan program pendidikan dan untuk merubah perilaku manusia aktif dalam berkehidupan di masyarakat. Kemudian ada karakteristik kurikulum 2013. Nah, dalam kurikulum 2013 ini mencangkup kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pada kompetensi inti ini biasanya tentang kognitif dan psikomotorik. Dan dalam kompetensi inti ini peserta didik dituntut untuk memiliki atau menguasai kompetensi inti di dalam pembelajaran kurikulum dasar. Kemudian ada proses pembelajaran dalam kurikulum 2013.
Nah, proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 ini terdiri atas pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran ekstrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler ini merupakan pembelajaran yang mengacu pada mata pelajaran yang telah dirancang di dalam kurikulum dan sudah terjadwal. Sedangkan pembelajaran ekstrakurikuler ini adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di luar pembelajaran. Artinya, aktivitas ini memberikan pembelajaran secara langsung atau secara berbeda bagi peserta didik. Nah, kemudian pembelajaran ekstrakurikuler ini ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat opsional. Terlepas dari itu semua, pembelajaran intra dan ekstra ini memiliki hubungan yang erat dalam perkembangan peserta didik yang diharapkan mampu menguasai semua skill yang ada pada diri peserta didik dan kemudian memberikan pengaruh pada saat pembelajaran di pembelajaran intrakurikuler. Nah, adapun prinsip pengembangan kurikulum 13 sendiri ini didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Kemudian kurikulum ini juga didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi yang dapat berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, dan kemampuan dalam psikomotorik. Jadi kurikulum 2013 ini juga menekankan pada pembelajaran ekstra dan intrakurikuler agar mendapatkan pengalaman atau pembelajaran baru di dalam suatu proses pembelajaran. Demikian dari materi 1. Terima kasih. Selanjutnya, materi kedua oleh Risya Aninditya. Baik, selanjutnya pada materi kedua ini membahas tentang analisis kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, ini proses pembelajarannya lebih menerapkan student learning center. Hal tersebut merupakan proses pembelajaran menekankan pada nilai kognitif, psikomotorik, dan afektif. Atau juga bisa dikatakan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada struktur kurikulum pada SD, bidang studi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, orientasi aspek afektif yang meliputi mata pelajaran pendidikan agama, PPKN, matematika, dan bahasa Indonesia. Yang kedua, orientasi aspek afektif dan psikomotor yang meliputi seni budaya keterampilan dan penjas. Kemudian struktur kurikulum pada SMP. Bidang studi juga dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, orientasi aspek intelektual dan afektif yang meliputi mata pelajaran pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, orientasi aspek afektif dan psikomotorik yang meliputi mata pelajaran seni budaya, penjas, dan prakarya. Kemudian, struktur kurikulum pada SMA. Pada mata pelajaran SMA atau SMK terdiri atas kelompok mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Untuk jumlah mata pelajaran wajib terdapat 9 mata pelajaran sebanyak 18 jam pelajaran. Pada SMA, tersedia pilihan kelompok peminatan dan pilihan antar kelompok permintaan yang bebas seperti MIPA atau IPA, IPS, ataupun bahasa. Sedangkan pada SMK, tersedia pilihan kejurusan ataupun kejuruan. Misalnya, jurusan perbankan, akuntansi, komputer, dan lain sebagainya.
Demikian penjelasan dari materi kedua. Selanjutnya, materi ketiga oleh Alfia Fitri. Baiklah, terima kasih, Yeti. Saya akan menjelaskan tentang pola pikir kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 ini, ada 4 perubahan besar dalam kurikulum 2013. Di antaranya adalah 1, konsep kurikulum, yang kedua, buku yang dipakai, yang ketiga, proses pembelajaran, dan yang keempat, proses penilaian. Konsep kurikulum. Dari konsep kurikulum ini, konsep kurikulum 2013 diantaranya standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Kemudian, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian, semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti tiap kelas dan mengakomodasi konten lokal, nasional, dan juga internasional. Selanjutnya adalah yang kedua, buku. Dari buku, kriteria buku dalam kurikulum 2013 ini, diantaranya dalam kurikulum 2013, buku ditulis mengacu pada konsep kurikulum kompetensi inti, kompetensi dasar, dan silabus. Kedua, dalam mengajar ada 2 jenis buku, yaitu buku siswa dan juga buku guru. Jadi, buku tersebut tidak sama dengan buku siswa dan buku guru. Ketiga, buku siswa lebih ditekankan pada activity base, bukan merupakan bahan bacaan. Yang keempat, setiap buku memuat model pembelajaran dan proyek yang akan dilakukan oleh siswa. Yang kelima, buku guru memuat panduan bagi guru dalam mengajarkan materi kepada siswa. Jadi, buku guru tersebut memuat panduan-panduan untuk mengajarkan kepada siswa yang materi yang akan disampaikan. Kemudian, 3, proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran kurikulum 2013 ini mendukung kreativitas tidak hanya pada pengetahuan atau keterampilannya saja, jadi kognitif, psikomotorik, dan juga afektif ini membentuk pembelajaran yang mendukung kreativitas. Contohnya yaitu mengamati, menanyakan, mencoba, menalar, atau membentuk. Jadi proses dari pembelajaran tersebut terdapat siswa bisa menerima, menjalankan, atau menghargai, menghayati, atau mengamalkan. Contohnya pada proses keterampilan. Dalam proses keterampilan ini seperti penjas ataupun prakarya ataupun seni budaya, siswa di sini membutuhkan praktik untuk bisa menciptakan atau mendukung kreativitas siswa. Jadi, siswa di sini bisa mengamati, lalu bertanya, mencoba, menalar, mengolah, menyajikan, dan juga yang terakhir, menciptakan. Sistem pembelajaran ini pada kurikulum 2013 ini menggunakan pembelajaran saintifik. Di antaranya yang tadi bisa membuat kreativitas peserta didik seperti mengamati, menanya, mencoba, menalar, menciptakan, mengakomodasi. Langkah penguatan proses. Dalam langkah penguatan proses pembelajaran ini, karakteristik
penguatannya menggunakan pendekatan saintifik melalui mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan lain sebagainya. Menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penggerak pembelajaran untuk semua mata pelajaran. Kemudian menuntut siswa untuk mencari tahu, bukan diberitahu. Jadi siswa di sini seperti discovery learning. Jadi siswa ini mencari tahu. Berbeda dengan KTSP yang kurikulum sebelumnya. Dari kurikulum 2013 ini siswa aktif dan inovatif dituntut untuk aktif dan kreatif. Selanjutnya, menekankan kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi, pembawa pengetahuan, dan berpikir logis, sistematis, dan kreatif. Kemudian, pada pola pikir kurikulum 2013 ini, tahap terakhir adalah proses penilaian. Proses penilaian ini, guru dapat membuat peserta didik berperilaku kreatif melalui tugas yang tidak hanya memiliki satu jawaban yang benar. 2. Mentolerir jawaban yang menyeleneh. 3. Menekankan pada proses, bukan hanya hasilnya saja. Jadi, siswa di sini dinilai tidak hanya pada hasilnya saja, tapi juga proses pembelajarannya juga dinilai. Memberanikan diri peserta didik untuk mencoba menentukan sendiri yang kurang jelas atau lengkap informasi. Memiliki interpretasi sendiri terkait pengetahuan atau kejadian. Kemudian, memberikan keseimbangan antara kegiatan terstruktur dan spontan atau ekspresif. Langkah penguatan dari penilaian ini mengukur tingkat berpikir siswa mulai dari rendah sampai tinggi. Kemudian, menekankan pada pertanyaan yang membutuhkan pemikiran mendalam, bukan sekedar hafalan. Jadi, siswa di sini belajar untuk tidak hanya menghafal saja, tetapi juga mengamalkan. Di sini kemudian mengukur proses kerja siswa, bukan hanya hasil kerja siswa. Yang terakhir adalah menggunakan portofolio pembelajaran siswa. Dari kurikulum 2013 ini adanya perubahan untuk semua mata pelajaran. Kurikulum 2013 ini materinya disusun seimbang, mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pendekatan pembelajaran berdasarkan pengamatan, pertanyaan, pengumpulan data, penalaran, penyajian, yang hasilnya melalui pemanfaatan berbagai sumber-sumber belajar. Siswa mencari tahu seperti sumber dari internet, sumber dari buku, sumber dari informasi lainnya. Penilaian otentik pada aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan portofolio. Dari pengembangan kurikulum 2013 ini, seperti kita dituntut untuk siswa untuk meningkatkan pembelajaran yang meningkatkan kreativitas siswa. Dalam meningkatkan kreativitas siswa ini, seperti kita bisa mengajar dengan model pembelajaran pada sekolah-sekolah yang bagus, seperti pembelajar mendorong siswa yang aktif dan kreatif, seperti contohnya guru di sini memberikan pertanyaan secara spontan kepada siswa dan siswa menjawab, mengacungkan tangannya untuk menjawab satu persatu atau yang ingin menjawabnya. Kemudian contoh lainnya adalah siswa di sini seperti aktif dalam kelas, tidak hanya guru saja, tetapi semua siswa terlibat dalam kelas, dalam pembelajaran di kelas. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Selanjutnya, materi keempat oleh Yeti Puspitaningrum. Karakteristik kurikulum 2013, yaitu 1. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap, keagamaan, dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual, dan psikomotorik. Kedua, sekolah tidak terpisah dari masyarakat karena kurikulum memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Ketiga, mengembangkan keterampilan menerapkan untuk setiap pengetahuan yang dipelajari di kelas dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat, sehingga memiliki kesempatan yang luas untuk menghilangkan verbalisme. Keempat, sederhana dalam struktur kurikulum. Dalam jumlah mata pelajaran dan KD yang harus dipelajari peserta didik, tetapi memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap dan keterampilan. Kelima, isi kurikulum yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas dan dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Keenam, kompetensi inti bukan merupakan gambaran kategorial tetapi interaktif mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan kognitif dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Ketujuh, kompetensi dasar merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema di SD atau MI, dan untuk materi pokok suatu mata pelajaran di kelas tertentu di SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK atau MAK. Kedelapan, kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan dasar diutamakan pada ranah sikap, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah berimbang dengan pada kemampuan intelektual, kemampuan kognitif tinggi. Kesembilan, kompetensi inti menjadi unsur pengorganisasi. Kompetensi dasar di mana semua KD dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Kesepuluh, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat, dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Yang terakhir, silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk satu tema SD atau MI. Sekian dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nining Diah Pratiwi. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai permasalahan implementasi kurikulum 2013 dan perkembangan kekuatan kurikulum 2013 dalam implementasinya. Di sini permasalahan implementasi dari kurikulum 2013 menurut Kemendikbud yaitu tidak ada kajian terhadap penerapan kurikulum 2016 atau KTSP yang berujung pada kesimpulan urgensi perpindahan kepada kurikulum 2013. Selanjutnya, tidak ada evaluasi menyeluruh terhadap uji coba penerapan di sekolah oleh pemerintah untuk menggunakan kurikulum 2013. Pada umumnya, sekolah-sekolah yang telah ditunjuk mempunyai gelar atau sebutan dari pemerintah dan biasanya memiliki akreditasi A dalam segala aspek. Masalah-masalah lain dalam implementasi kurikulum 2013 ini, pertama, sulitnya mindset guru. Pada hal ini, guru diharapkan dapat memberikan porsi yang sama pada aspek afektif, yaitu kemampuan untuk menyatakan emosi kepada diri sendiri berdasarkan pengalaman sendiri. Dalam hal ini, para peserta didik dianjurkan untuk dapat menahan emosi dan menahan diri dari segala permasalahan yang telah dihadapi. Dan aspek psikomotorik, yaitu ranah yang menitik beratkan kepada kemampuan fisik dan kerja otot dalam pembelajaran yang
berkaitan ini adalah lebih berorientasi pada gerakan dan menekankan pada reaksi-reaksi fisik dan keterampilan tangan. Materi pelajaran ini biasanya olahraga, prakarya, dan seni budaya. Pada umumnya, guru lebih banyak menekankan aspek kognitif, yaitu keyakinan seseorang dengan sesuatu yang didapat dari proses berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Yang dimaksudkan adalah kita diberi pengetahuan oleh pendidik, kemudian kita hanya diyakini hal itu benar, tapi kita juga belum membuktikan hal itu benar atau salah. Jadi kita hanya dituntut untuk yakin terhadap hal tersebut. Hal ini juga mengacu pada proses perubahan pembelajaran dari teacher-centered ke student-centered. Pada kurikulum 2013 ini, siswa dituntut untuk aktif dan kreatif dalam segala permasalahan dan dalam mendapatkan suatu materi. Kemudian yang kedua, rendahnya moral spiritual. Di masa sekarang ini, peserta didik sangat sekali bersikap acuh tak acuh, banyak sekali yang bersikap acuh tak acuh kepada para tenaga pendidik. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu budaya membaca dan meneliti masih sangat rendah. Dalam kegiatan literasi atau membaca buku-buku, umumnya peserta didik sangat malas. Kemudian yang keempat, kurangnya penguasaan teknologi. Dari kemajuan zaman, di era globalisasi sekarang ini, penguasaan teknologi pasti akan berkembang pesat dan berkemajuan. Oleh sebab itu, kita dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan-perkembangan zaman agar kita dapat menguasai teknologi yang sedang terjadi. Kemudian yang kelima, yaitu lemahnya penguasaan bidang administrasi. Dalam memanage sesuatu, kita dituntut untuk selalu mahir dan kreatif. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, kurangnya sikap disiplin dalam pembelajaran maupun luar pembelajaran. Nah, hal ini sering sekali terjadi. Kita kurang dapat memanage waktu dengan baik. Kita masih belum bisa membedakan mana waktu untuk belajar dan mana waktu untuk bermain. Kemudian materi yang selanjutnya, yaitu dalam kekuatan kurikulum 2013. Faktor-faktor yang menjadi alasan sebagai perkembangan kurikulum 2013 tersebut antara lain, pertama, tantangan masa depan yang meliputi arus globalisasi, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, serta ekonomi yang berbasis pengetahuan. Yang kedua, kompetensi masa depan yang meliputi kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, serta kemampuan mengerti dan bersikap toleran terhadap pandangan yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya, menghindari kecurangan dalam berbagai jenis ujian. Bertanya kepada teman atau menggunakan alat elektronik untuk mencari jawaban. Persepsi publik yang selalu menitik beratkan pada aspek kognitif. Aspek kognitif tadi, keyakinan seseorang dengan sesuatu yang didapat. Lalu beban peserta didik yang dirasa terlalu berat dan kurang bermuatan karakter. Peserta didik selalu diberikan materi-materi yang mereka belum paham, kemudian mereka ditugaskan yang sangat banyak dan menumpuk. Hal ini kurang efektif dilakukan karena hal tersebut akan menjadi beban peserta didik. Bukan membuat mereka menjadi semangat untuk menjawab, tetapi mereka merasa malas dan merasa bosan. Nah, pada kurikulum 2013 ini, proses pembelajarannya lebih menerapkan student learning centered. Diharapkan dengan menggunakan kurikulum 2013 ini, dapat lebih menekankan penilaian ke segala aspek.
baik aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.